Saya Ishak Gading Ratu, cucu dari Isi Gading yang dulu menjabat beberapa jabatan dan mempunyai puluhan bahkan ratusan nama dalam satu raga. Beliau pernah menjabat Galarang, Karaeng, Huang Datu, Arung, Salewasan, dan Maradia. Dengan nama-nama yang berbeda itu, beliau sudah menyatukan semua tanah-tanah adat leluhur yang disatukan dengan tujuan salah satunya yaitu mensejahterakan rakyat dengan pekerjaan pertama dimulai 1923 di Maros secara goib dan berlanjut 26 sampai 28 itu di wilayah Selayar secara goib. Nama-nama beliau yang ada di dalam dokumen yang sudah tercatat dan dilindungi undang-undang, termasuk salah satunya Ince, Tuan Baden, Pandelwork, dan beberapa nama lain yang belum saya akan sebutkan karena tersimpan di dalam dokumen administrasi yang telah saya ambil di Karsipan Negara. Sebelum saya mengambil dengan membawa beberapa dokumen asli yang simpanan leluhur saya yang ada juga di Leiden Belanda, saya diverifikasi selama 3 hari. Setelah 3 hari disampaikan untuk mengambil, dan pihak Arsip Negara saya sangat mengapresiasi telah membantu saya di dalam fasilitasi hak kakek saya. Setelah saya mengambil, saya mempelajari ada beberapa bulan, berapa tahun, sehingga saya turun langsung. Dan saya bersyukur dari satu dokumen atas nama Isi Gading yang menjadi kepala pemerintahan terdahulu dari zaman kerajaan sampai zaman kemerdekaan, beliau sudah menyatukan semua dokumen sehingga semua raja-raja bersatu dan berkumpul di konferensi atau perjanjian Linggarjati di Kuningan di bawah Gunung Kerinci, Ciremai. Setelah itu di lokasi Tapak Siring Bali, wilayah timur, dan yang terakhir mereka melakukan pertemuan para raja-raja yang mewakili kerajaan Nusantara di Malino dari 1947 sampai 1949, sehingga diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang diwakili beberapa negara termasuk menjadi salah satu mediator yaitu pemerintahan dari Amerika, negara Amerika. Saya ingin berbicara tentang sedikit sejarah tanah, bahwa tanah di Indonesia, terutama di Sulawesi, adalah tanah adat dan tanah kepemilikan. Di tahun 1800-an itu sudah diadukan pengambilan hak kepada kepemilikan karena rencana yaitu masyarakat harus disatukan dan disahkan lewat tanah-tanah pangandrean yang sudah dikeluarkan di dalam buku letter C yang terbentuk buku letter A Arajang, Gaukang, letter B Ongko Jonga, Ongko Bale, yang itu lokasinya air dan hutan. Itu letter B. Letter C itu adalah tanah pangandreang atau ornamen yang sudah dibuatkan perjanjian pada saat di Supu Kareng Lompoa.
Di suku Karanglompoa di 1917 sudah ada perjanjian bahwa beliau diberi mandat bukan pemilik. Di suku hanya diberi mandat sebagai pemilik untuk menjaga tanah adat dan tanah kepemilikan, dan akan dikembalikan kepada pemilik awal karena untuk penyatuan persiapan Indonesia merdeka. Jadi satu yang ingin kita sampaikan, saya sampaikan, di suku Karanglompoa adalah keluarga besar kakek saya, dan beliau juga saya hormati, tetapi mungkin ketidaktahuan daripada keturunannya sehingga banyak telah terjadi hal-hal yang di luar di luar ekspektasi kita, tapi tetap kita hormati. Dan ada perjanjian tidak akan diperjualbelikan tanpa seizin Dewan Adat, ya, atau pemimpin adat. Dahulu kakek saya adalah kepala adat tinggi Celebes, dan salah satu anggotanya, ketua hariannya itu beliau yang mulia dari Mangkau Ribone, Andi Pabentengan, dan salah satu anggota harian adalah salah satu Sombai Rigoa, Andi Ijo. Nah, beliau punya jabatan pada saat itu adalah anggota dewan. Kebetulan kakek saya adalah ketua adatnya, ketua adat tinggi. Jadi kita harus terbuka dan jujur karena ini berkaitan dengan kesakralan dan keleluhuran. Masalah kerajaan dan raja itu bukan urusan saya. Sudah saya hanya mencari hak, dan kedua memperjuangkan adat, ya. Jadi adat ini harus kita perjuangkan sebagai dasar kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan, dan saya sangat kecewa. Berdasarkan laporan kepolisian di Polda yang dilaporkan saudari Nur, dan saya tidak tahu beliau siapa, pengacara atau pendamping hukum dari John Jory. Kalau memang John Jory lewat dia punya perusahaan merasa benar, dia sudah memenangkan lelang 2015 dari lelang negara. Saudara John Jory memenangkan dengan sekian puluh miliar, dengan membayar sekian puluh miliar kepada institusi lelang dan bank yang difasilitasi katanya oleh Kejaksaan Makassar dan beberapa oknum. Katanya sudah diperiksa, dan salah satu pimpinan koperasi Seperanu sudah ikut juga menjadi tersangka, dan apakah di penjara, ya mungkin ya pemerintah lebih tahu. Pertanyaannya, apakah tanah negara, yang katanya tanah negara, bisa difasilitasi dan dijual tanpa seizin pihak Telkomas, sedangkan yang menjual adalah koperasi Seperanu? Apakah koperasi Seperanu punya aset di lokasi di wilayah Telkom, sedangkan mereka pernah berperkara, sehingga katanya berarti indikasi mereka pernah ditangkap. Itu salah satu pejabat atau pimpinan koperasi Seperanu. Kalaupun Telkomas yang menjual, ya PT Telkom harus bertanggung jawab, karena PT Telkom hanya diberi mandat sebagai pemegang atau pinjam sebagai Haguna Bangunan nomor 955. Jadi pertanyaannya, kenapa lagi dia hanya pinjam kok dia menjual? Berarti saya rasa Telkom tidak tahu tentang hal ini, berarti penjualan otomatis di bawah tangan. Jadi PT John Jory ini membeli dari siapa? Terus setelah membeli memenangkan lelang 2015, setelah jatuh tempo Haguna Bangunan 2012, kenapa sampai sekarang dia belum membangun? Tanah itu diberikan kosong. Ternyata ada sesuatu. Jadi saya berharap, karena saya berdasarkan laporan Ibu Nur dan John Jory, saya jadikan tersangka di instansi saya. Dan saya dituju katanya menyerobot. Apa yang saya serobot? Bangunan saya tidak ada di dalamnya. Nah, satu rumah, satu jengkal pun tidak serobot. Kedua, mengambil uang masyarakat. Masyarakat siapa yang saya ambil uangnya? 1% pun saya tidak ambil.
Ketiga, memalsukan dokumen. Loh, kalau pemalsuan dokumen berarti sekalian bubarkan arsip negara. Karena dulu diserahkan kakek saya di negara pada tahun 1950 lewat beberapa kabinet termasuk Najamuddin, terus kabinet-kabinet lain, M. Nasir, ya. Itu sudah diserahkan sampai dikonversi, direvisi 1973. 1973 berarti rentang waktu itu berjalan pendaftaran awal, yaitu setelah Indonesia merdeka 47, pendaftaran ulang 1947. Setelah itu pendaftaran ulang lagi, penyerahan kepada Republik Indonesia tahun 1949-50 lewat konversi meja bundar. Setelah itu ketiga, terjadi konversi lagi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953 terkait tanah kepemilikan. Nah, tanah kepemilikan begitu pun tanah adat yang sudah dijadikan tanah GG. Ya. Jadi tahun 1953 itu GG sudah ada dan tahun 1927 GG sudah ada. Nah, jadi pertanyaan tanah negara yang mana? Saya menghormati dan kita seorang negara, kita menghormati negara. Tapi negara yang mana? Karena banyak mengataskan nama negara, termasuk orang oknum-oknum ya, oknum pemerintah setempat termasuk lurah, camat, oknum ya, yang membuat seakan-akan ini tanah milik negara dan memfasilitasi sporadik dan menjual kepada pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga terjadi kekacauan dan lagi-lagi masyarakat menjadi korban. Gimana kasihan masyarakat mau menempati sedangkan dia tidak bisa membeli tanah. Yaitu tugasnya kami, bagaimana masyarakat ke depan tidak boleh ada membeli tanah dan bisa sejahtera. Saya dikatakan sudah ditangkap. Nah, dan yang mengatakan itu orang kelurahan Berua, Kecamatan Beringkanaya. Sehingga saya lihat dari indikasi salah satu titik ya, kemarin saya penyuratan ke GOR, ke wali kota, gubernur, lurah, camat, ternyata GOR Sudiang juga sudah dibangun, tapi tidak masalah, nanti kan ada waktunya semua. Nah, terkait dengan laporan saya, berani tidak pihak kepolisian mempertanggungjawabkan pihak Polda terkait laporan Ibu Nur, terkait pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan? Apakah pihak Polda sudah turun ke arsip negara dan sudah mengecek kebenaran dokumen kakek saya? Dan surat juga sudah saya masukkan kepada pengadilan, kejaksaan, BPN, dan mereka sudah termasuk rel kereta api juga berhenti. Menjadi pertanyaan saya lagi, satu lagi, kenapa kejaksaan terus BPN tidak berani menjawab surat saya? Ada apa? Nah, dan kepala BPN 2 langsung mengundurkan diri. Itu namanya itu kalau tidak salah itu Pak Murad berapa bulan lalu mengundurkan diri karena mungkin katanya pensiun, ternyata beliau ada di Kanwil. Nah, setelah saya penyuratan terkait lokasi bandara, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita, belajarlah jujur, karena Indonesia ini merdeka karena mereka yang sudah mempertaruhkan nyawa ya dan keringat. Bapak Presiden selalu menyampaikan, jangan melupakan sejarah. Pasal 33 ayat 3, tanah, air, dan udara yang terkandung di isi bumi Nusantara hanya dikuasai oleh negara, diperuntukkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya, kita sangat mengapresiasi dan menghormati Bapak Presiden yang saya hormati. Mudah-mudahan misi beliau tercapai dan kita siap membantu. Yang kita hadapi ini bukan pemerintah, tapi oknum-oknum yang mengaku pemerintah tapi untuk mencari keuntungan pribadi, dan para mafia-mafia tanah yang sudah membuat dokumen palsu yang di dalam dokumen 20 hari dijadikan 2 hektar. Mengatakan kareng A, kareng B, kareng C, Raja A, Raja C, tetap kita hormati, tetapi terdaftar atau tidak. Jadi segala hormat, saya permintaan maaf. Saya mendukung pemerintah Republik Indonesia lewat Bapak Presiden. Saya mencari hak keadilan terkait hak daripada leluhur saya. Di sini juga ada dokumen yang sudah dikonversi sehingga tahun 90-an atas nama GG
Jadi kakek saya masih membuat dokumen dari 1923, 27 sampai tahun 1990. Jadi di sini beliau yang bertanda tangan, beliau juga tertulis GG ya. Government Ground, kepala pemerintahan mulai dari Galarang sampai pemerintahan tertinggi. Ya, itu dikatakan Tuan Petro. Tuan Petro itu adalah kepala pemerintah, kepala kerajaan, kepala dan rente pajak dan lain-lain. Saya cucunya Tuan Petro. Memohon kepada Bapak Presiden, dan ini sudah sering kali saya mohon, bukan karena saya, tapi karena rakyat banyak yang disusahkan oleh para mafia. Saya siap, saya pribadi menghormati Bapak Presiden, dan kami siap membantu demi aturan-aturan adat yang berlaku di Republik Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.